Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 694. Tidak perlu, aku merasa sangat kuat sekarang. Kau harus pergi menjaga kekasih kecilmu. Dev tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melepaskan wanita di hatinya, peri roh bulan. Mendengar ini, Raja Iblis Awan Merah tak kuasa menahan senyum getir. Jika kau tidak membutuhkanku, maka aku akan pergi dan menjaga roh bulan. Aku harus menemukan cara untuk membangkitkannya. Jaga dirimu, jika kau membutuhkan bantuanku di surga ke-9, beritahu aku saja. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Awan Merah melirik Dev dengan enggan sebelum menghilang. Dev melambaikan tangan ke arah tempat Raja Iblis Awan Merah menghilang. Sudah lama Raja Iblis Awan Merah menemaninya di lautan kesadarannya. Kini setelah ia tiba-tiba pergi, Dev merasakan sedikit kesedihan. Ayo pergi ke tebing Tongtian. Dev memimpin pasukan klan naga ke tebing Tongtian untuk memeriksa perkembangan pembangunan Tianmen Gerbang Surgawi. Setibanya di tebing Tongtian, Dev secara pribadi menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk menguraikan fondasi formasi Tianmen Gerbang Surgawi, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang surgawi. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan pengrajin terampil dari sekte-sekte yang menyerah bekerja tanpa lelah siang dan malam di bawah pengawasan pasukan klan naga. Istana-istana megah menjulang dari tanah, formasi yang kuat terukir di lereng gunung, dan energi spiritual menyatu seperti air pasang, menjadikan tebing Tongtian sebagai pusat energi spiritual baru dari surga ke-9. Hanya dalam beberapa hari, sebuah sekte yang tak tertandingi megahnya muncul dari tanah. Seiring Dev mengintegrasikan sumber daya dari surga ke-9 dan memilah-milah hasil jerih payahnya sendiri, pemahamannya tentang hukum semakin mendalam. Tingkat kultivasinya juga melonjak dari peringkat ke-5 alam dewa surgawi ke peringkat ke-6. Kekuatan tempur sejatinya kini bahkan melampaui perkiraan Dev. Menara penekan iblis, pedang pembunuh naga, dan kitab suci emas Luo Agung semakin menyatu dengan miliknya. Pada hari ini, Dev berdiri di titik tertinggi alun-alun di depan istana. Di bawah, di alun-alun, berdiri pasukan naga yang besar, bersama perwakilan dari berbagai kekuatan yang telah tunduk kepada surga ke-9, masa besar dan mengesankan yang berjumlah puluhan ribu. Semua orang menahan napas, tatapan mereka dipenuhi rasa hormat dan bahkan fanatisme saat mereka menyaksikan sosok berjubah biru di panggung tinggi. Tatapan Dev menyapu area di bawah. Suaranya tenang namun membawa otoritas yang tak tertandingi, jelas mencapai telinga semua orang. Mulai hari ini, surga ke-9 akan diperintah olehku, Dev Chen. Gerbang surgawi yang baru akan berdiri di sini, mengawasi dunia. Santi Liu akan menjadi penguasanya. Mereka yang mematuhi perintahku akan dilindungi olehku, mewarisi warisanku, dan menikmati kedamaian. Mereka yang menentang kehendakku akan dihanguskan menjadi bumi hangus dimanapun kuku besi klan naga mencapai. Kami dengan rendah hati mematuhi perintah ini. Deru gemuruh respons, bagaikan guntur yang menggelegar, menggema di seluruh langit, menggema di setiap sudut surga ke-9. Era baru, era Dev, telah resmi dimulai. Surga ke-9 telah menyambut penguasa tunggalnya. Saatnya untuk memusnahkan pemakan jiwa itu sepenuhnya. Mata Dev dipenuhi semangat juang yang membara. Dengan seluruh surga ke-9 di bawah kendalinya, apalah arti seorang pemakan jiwa dibandingkan dengan itu? Dev merasa ia bisa membunuh pemakan jiwa hanya dengan satu tangan. Pecahnya perang besar. Gema sumpah yang diucapkan di hadapan gerbang surgawi baru masih bergema di seluruh surga ke-9. Namun Dev tak tega menikmati kemuliaan dari berbagai kepala sekte yang memberi penghormatan. Ia tahu betul bahwa pemakan jiwa bagaikan duri beracun. Jika tidak disingkirkan, ia akan menjadi ancaman besar, bahkan membahayakan pondasi yang baru didirikannya. Setelah mempercayakan sepenuhnya urusan gerbang surgawi kepada orang lain dan meninggalkan sebagian klan naga untuk menjaganya, Dev, bersama angin puyuh tua, Britani yang berasal dari sekte Yanluo Tianzong, dan lebih dari 300 naga elitenya, memulai perjalanan mereka menuju Laut Darah Dunia Bawah. Laut Darah Dunia Bawah, yang terletak di ujung barat surga ke-9, merupakan salah satu medan perang utama dalam perang kuno yang legendaris antara dewa dan iblis.
Seolah-olah luka dunia begitu dalam, ruang begitu tidak stabil, dipenuhi aura negatif kekacauan, pembantaian, dan kebencian. Bahkan sebelum benar-benar tiba, bau darah pekat yang memuakkan dan aura dingin yang menusuk jiwa menyerang indera mereka. Menatap ke kejauhan, Cakrawala tampak tertutup hamparan merah tua yang tak berujung. Itu bukanlah matahari terbenam, melainkan lautan darah sejati, terbentuk dari darah para dewa, iblis, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Air lautnya kental seperti pasta, gejolaknya bukan menciptakan gelombang, melainkan wajah-wajah melolong dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan penuh dendam. Di atas lautan darah, awan-awan merah tua yang jahat menyelimutinya sepanjang tahun, kilat menyambar di dalamnya, berwarna merah darah yang menakutkan, memancarkan raungan teredam. Ruang itu sendiri menjadi rapuh dan terdistorsi di sini, dengan retakan spasial hitam yang sering muncul dan menutup seperti bekas luka, melahap segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bumi di bawahnya hangus hitam, dipenuhi kerangka-kerangka raksasa dan senjata-senjata yang hancur. Beberapa kerangka sebesar gunung, dan bahkan setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih memancarkan tekanan yang dingin. Bangsat, sialan, lubang neraka tempat terkutuk ini benar-benar tidak menyenangkan. Angin puyuh tua menggelengkan kepala naganya, seolah berusaha menghilangkan rasa dendam dingin yang menyelimuti jiwa-jiwa. Bahkan seekor naga dengan kulitnya yang tebal pun merasakan kegelisahan naluriah. Brittany, dikelilingi oleh energi naga biru, memurnikan udara kotor yang mendekat. Tatapannya yang biasanya dingin kini dipenuhi dengan keseriusan. Dendam di sini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekacauan dalam hukum alam. Ini menekan kekuatan kita sampai batas tertentu. Semua orang harap berhati-hati. Dev mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa menyerap energi spiritual pun sulit di sini. Udara dipenuhi dengan energi yang lebih ganas dan haus darah. Jika bukan karena kemampuannya menyerap energi jahat dan fondasinya yang kuat, ia mungkin akan kesulitan bahkan untuk terbang. Berdasarkan fragmen ingatan tetua tulang jahat dan petunjuk yang dikumpulkan kemudian, sarang pemakan jiwa seharusnya berada di jurang pemakaman jiwa, jauh di dalam laut darah. Dev memperluas indera ilahinya, tetapi di tanah yang kacau ini, indera ilahinya sangat terbatas, hanya mampu menjangkau radius beberapa puluh mil. Mari mencari perlahan, dengan saksama memperhatikan area dengan fluktuasi jiwa yang tidak normal. Pasukan naga memperlambat langkahnya, seperti ular piton raksasa yang waspada, menyusuri tepian tanah kematian terlarang ini sebelum dengan hati-hati menjelajah lebih dalam ke wilayah laut darah. Saat memasuki wilayah udara di atas laut darah, aura negatif yang pekat meningkat beberapa kali lipat. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seolah merasakan kehadiran makhluk hidup, muncul dari laut darah seperti hiu yang ditarik oleh darah, berubah menjadi garis-garis hantu merah tua, mengeluarkan jeritan tajam, dan menyerang pasukan naga. Roh-roh pendendam ini masing-masing lemah, tetapi jumlah mereka sangat tak terbatas, dan serangan mereka yang tak kenal takut langsung menyasar jiwa-jiwa tersebut, membuat mereka cukup merepotkan. Sucikan mereka, perintah Dev. Brittany bertindak lebih dulu, energi naga birunya berubah menjadi hujan cahaya biru. Dimanapun cahaya biru jatuh, roh-roh pendendam itu meleleh seperti es dan salju, memancarkan jeritan memilukan sebelum menghilang menjadi gumpalan asap. Naga-naga lainnya juga menunjukkan kemampuan unik mereka, melepaskan aura naga, petir, badai, es, berbagai mantra bawaan bermekaran di atas lautan darah, membersihkan aliran roh-roh pendendam yang tak berujung. Dev tidak campur tangan, ia tetap waspada, mengerahkan indera ilahinya semaksimal mungkin, mencari jejak yang mencurigakan. Mereka terbang di sepanjang lautan darah, menyaksikan banyak pemandangan aneh, pulau-pulau yang terbentuk dari tumpukan tulang. Mayat-mayat dewa yang sangat besar dan tak lengkap mengapung di lautan darah. Pusaran merah tua yang terbentuk secara alami dan melahap segalanya. Bahkan beberapa iblis laut darah yang mengerikan, yang lahir dalam kondisi yang begitu keras, merasakan aura kuat para naga dan kebanyakan memilih untuk menunggu. Namun, beberapa dengan bodohnya mencoba menyerang, hanya untuk dicabik-cabik dengan mudah oleh para naga. Pencarian itu panjang, membosankan, dan penuh bahaya. Selama waktu ini, mereka menghadapi beberapa badai merah darah yang mengerikan, badai yang mengandung kekuatan spasial yang kacau dan dampak jiwa yang kuat.
Jika Dev tidak menstabilkan ruang dengan menara penekan iblis tepat waktu dan melindungi para naga dengan indera ilahinya yang kuat, beberapa naga mungkin akan terluka atau bahkan binasa. Mereka juga secara keliru memasuki domain jiwa hantu, yang dipenuhi dengan racun jiwa tak berwarna dan tak berbau yang dapat memicu ketakutan dan ilusi terdalam pada makhluk hidup. Beberapa naga dengan kemauan lemah hampir saling menyerang, tetapi untungnya, Dev menghilangkan racun tersebut tepat waktu dengan asal ilusi. Hari-hari berlalu, dan mereka menjelajahi laut darah dunia bawah yang luas dan tak terbatas selama 10 hari penuh, masih belum menemukan lokasi pasti jurang pemakaman jiwa. Bahkan Dev pun merasa semakin gelisah. Pelahap jiwa ini memang licik seperti rubah, bersembunyi begitu dalam. Tuan Chen, mencari seperti ini tidak berhasil. Lautan darah ini terlalu luas, dan sangat menguras tenaga kita. Angin puyuh Tuan dengan tidak sabar melepaskan semburan napas naga, membakar segerombolan roh pendendam di depan mereka. Dev terdiam sejenak, kilatan tekad terpancar di matanya. Ia berhenti, melayang di atas lautan darah, menara penekan iblis perlahan muncul di telapak tangannya. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita akan memaksanya keluar. Ia mengaktifkan menara penekan iblis, tubuhnya memancarkan cahaya lembut namun luar biasa luas. Kekuatan tarik-menarik dan penekan yang menyasar jiwa-jiwa dewa, terutama dewa yang jahat, beriak keluar dari menara ke segala arah. Sebagai musuh bebuyutan jiwa-jiwa dewa, menara penekan iblis, di lautan roh pendendam ini, bagaikan mercusuar di kegelapan, tak diragukan lagi memiliki kepekaan dan daya tarik khusus bagi jiwa-jiwa sisa setingkat pemakan jiwa. Benar saja, kurang dari sebatang dupa setelah menara penekan iblis melepaskan kekuatan penuhnya. Wus, sekitar 1000 mil jauhnya, di area lautan darah yang tiba-tiba mendidih hebat, pusaran besar tak berdasar perlahan terbentuk. Di pusat pusaran itu, sebuah fluktuasi jiwa yang dingin, jahat, dan sangat kuat, namun diwarnai dengan gejolak jiwa yang samar dan halus, seperti binatang purba yang tertidur, perlahan terbangun. Gejolak jiwa itu sangat familiar bagi Dev, itu adalah pemakan jiwa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketemu, sekilas cahaya melintas di mata Dev. Ia menyingkirkan menara penekan iblis dan memimpin pasukan klan naga menuju pusaran. Ribuan mil tercakup dalam sekejap. Pusaran itu sangat besar, berdiameter ratusan mil. Air darah yang berputar-putar menyerupai pintu masuk neraka, memancarkan daya hisap yang dingin. Di pusat pusaran, bukan kegelapan total, melainkan cahaya redup dan menakutkan yang terpancar, seolah-olah ada dunia tersembunyi di dalamnya. Jurang pemakaman jiwa, sepertinya ini dia. Dev dapat merasakan penghalang spasial independen di bawah pusaran. Ayo turun. Dengan keterampilan dan keberaniannya yang unggul, ia memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerbu ke pusat pusaran. Angin puyuh tua, Brittany, dan naga-naga lainnya mengikuti dari dekat. Melewati lapisan darah kental dan membran spasial yang kuat, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Ini bukanlah jurang gelap yang mereka bayangkan, melainkan ruang bawah tanah yang luas, kosong, dan menakutkan. Langit berwarna merah tua, seperti darah beku, tidak ada matahari, bulan, atau bintang, hanya cahaya redup yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Bumi gelap gulita, tertutup segala macam bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh, dan udara dipenuhi bau darah dan kebencian jiwa yang 10 kali lebih kuat daripada di luar. Dan tepat di tengah ruang itu berdiri sebuah singgasana raksasa yang dibangun dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di atas singgasana itu duduk sebuah sosok. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan terdiri dari bayangan padat dan penuh kebencian yang sangat pekat. Sosok itu diselimuti api jiwa hitam yang redup, wajahnya kabur, kecuali sepasang mata, seperti dua gumpalan hijau yang mengerikan, membara dengan kebencian tak berujung, keserakahan, dan ketidakpedulian kuno yang dingin. Itu tak lain adalah sisa jiwa dari pemakan jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi yang muncul di sekte jahat surgawi, jiwa ini ratusan kali lebih kuat. Meskipun masih terasa belum sepenuhnya pulih, tekanan jiwa yang dipancarkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, memberikan tekanan yang luar biasa pada pasukan naga yang baru saja memasuki tempat ini.
Hehehe, Dev, dasar bocah nakal tolol, aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau sudah datang ke depan pintuku. Iblis pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh jurang pemakaman jiwa, membangkitkan kebencian di sekitarnya. Kau bahkan membawa begitu banyak cacing panjang sebagai persembahan pemakaman, sungguh bijaksana. Dev melayang di udara, menghadap pemakan jiwa di singgasana tengkorak. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang nyaris mengejek. Palalu, anjing tua pemakan jiwa, kau telah menemukan sarang yang sangat terpencil ini, seperti tikus di selokan. Aku harus mencarimu kemana-mana, sungguh melelahkan. Dev berbicara, nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak tersamar. Kenapa? Terakhir kali kau lari seperti anjing liar, bersembunyi di sini menjilati lukamu di bawah lautan darah. Sekarang bekas lukanya belum sembuh, kau sudah melupakan rasa sakitnya dan menggonggong lagi? Api jiwa hijau menakutkan milik pemakan jiwa berkobar hebat, jelas murka oleh penghinaan terang-terangan Dev. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah monster tua, sangat licik. Dia mencibir, bangsat, bocah berlidah tajam. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau menaklukkan menara penekan iblis dan binatang buas ini hanya karena keberuntungan? Di mataku, kau tetaplah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Apa? Semut? Hahaha, anjing tua goblok, Dev tertawa, tawa yang sangat arogan. Kau salah paham, anjing tua. Lihat dirimu sekarang, bukan manusia atau iblis, bahkan tanpa tubuh fisik, hanya secuil jiwa yang bersembunyi di tempat terkutuk ini, nyaris tak berdaya. Aku kasihan padamu, sungguh. Ia menunjuk pasukan naga di belakangnya, lalu pada dirinya sendiri, lihat aku. Muda, tampan, tubuh sempurna, kultivasi tak terbatas, bawahan kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan aku baru saja menyatukan surga ke-9. Dan kau, apa yang kau miliki? Selain rencana licik dan kemampuan menembakkan panah dari kegelapan, apa lagi yang kau miliki? Oh, ya, kau bahkan berani menyebut dirimu seorang yang mulia surgawi? Kurasa kau lebih seperti, yang mulia pengkor, menghabiskan hari-harimu membusuk di parit bau ini. Kau, bocah tengil keparat, amarah pemakan jiwa bergejolak, dan kebencian di sekitarnya mulai melonjak liar. Dalam ribuan tahun hidupnya, kapankah ia pernah dihina secara terbuka seperti ini? Apa maksudmu? Kau? Dev tidak memberinya kesempatan untuk membalas, kata-katanya keluar dengan cepat, seperti senapan mesin. Memanggilmu anjing tua itu terlalu berlebihan. Bahkan anjing pun tahu kesetiaan dan melindungi tuannya. Tapi bagaimana denganmu? Selain berkhianat, melahap, dan bersekongkol di belakang, apa lagi yang bisa kau lakukan? Oh ya, aku lupa, kau bisa lari. Lari lebih cepat dari siapapun. Terakhir kali di celah kekosongan di sekte jahat surgawi, teknik kaburmu sangat terlatih sampai-sampai memilukan. Mau kuajari beberapa teknik kabur yang lebih elegan? Supaya kau tidak terlihat menyedihkan saat dikejar seperti anjing buntung lagi? Puff, angin puyuh hitam di belakangnya tak kuasa menahan tawa, meskipun ia segera menahannya. Tubuh naganya yang gemetar menunjukkan betapa kerasnya ia berusaha menahannya. Naga-naga lain juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka, ingin tertawa tetapi tak berani. Bangsat, dasar bocah nakal laknat, kau mencari kematian. Iblis pemakan jiwa benar-benar marah. Api jiwa hijau hantunya langsung berubah menjadi merah darah, dan tekanan jiwa yang mengerikan meletus seperti letusan gunung berapi, menyebabkan seluruh jurang pemakaman jiwa bergetar hebat di bawah amarahnya. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya dengan api iblis 9 neraka selama 10.000 tahun. Aku juga akan memastikan kau tak pernah bereinkarnasi. Cek, 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 mulai tak sabar. Sudah tidak sabar? Aku bahkan belum mulai. Dengan kelicikanmu yang terbatas, pantas saja kau masih menjadi rubah tua yang licik setelah 10.000 tahun. Kurasa kau seharusnya tidak dipanggil pemakan jiwa lagi. Kau seharusnya diganti namanya menjadi Tuan Kecil, atau Tuan Berpikiran Sempit. Itu akan lebih cocok dengan kepribadianmu. Dev menepuk dadanya, memancarkan aura arogansi heroik. Ayo, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas.
Aku, kakekmu, berdiri di sini hari ini. Kau ingin mengambil jiwaku? Kau ingin membakarku? Ayo! Aku, kakekmu, akan menggunakan kultivasi Dewa Surgawi tingkat 6-ku untuk menghadapi sisa jiwa monster kuno ini yang telah hidup entah berapa tahun. Aku bahkan bisa mengatasinya dengan satu tangan. Kalau aku gentar sedikit saja, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Kata-kata Dev yang sangat percaya diri, bahkan arogan, tidak hanya membuat pemakan jiwa murka, tetapi bahkan para naga di belakangnya bertukar pandang dengan bingung. Hah, Tuan Chen, bukankah dia terlalu percaya diri? Lagi pula, lawannya adalah monster tua berusia puluhan ribu tahun. Iblis pemakan jiwa, murka, tertawa dingin, suaranya seperti teriakan burung hantu yang mengerikan. Hehehe, baiklah. Hebat, bagus, karena kalian sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kalian semua, serang aku bersama. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa artinya seorang yang mulia surgawi dihina. Bersambung ke episode 695. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.